selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Perbuatan-Mu, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Bapa, sungguh baik Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Shalom saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah saudaraku, kita harus bijaksana dalam mengisi kehidupan. Mengapa demikian? Yang pertama, pastinya Alkitab mengajarkan kita untuk menghitung hari-hari dengan bijaksana. Perhitungan berarti ada perencanaan. Hidup harus ada perencanaan. Mulai ketika kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali pada malam hari, ada yang namanya perencanaan. Contohnya, saudara bangun tidur jam berapa, pasti saudara sudah merencanakannya dari hari sebelumnya. Kemudian ketika saudara bangun, saudara akan bersekutu, berdoa dengan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian saudara mandi dan pergi bekerja. Jam berapa saudara akan makan, jam berapa saudara akan pulang kantor, bahkan jam berapa saudara akan tidur malam. Itu adalah yang namanya perhitungan atau perencanaan. Hidup harus ada yang namanya perhitungan. Semua harus sudah direncanakan. Saudaraku, zaman sekarang di mana media sosial sedang merajalela hampir di seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Banyak orang yang membuang waktunya hanya untuk bersosial media atau main game online misalnya. Harusnya sudah banyak hal atau progres yang dapat dia lakukan dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan berkeluarga. Namun karena tidak ada perhitungan dan tidak ada perencanaan yang baik, maka terbuang sia-sialah waktu dengan percuma. Hari ini saya mengajak saudara-saudara semua tanpa melihat usia, marilah kita membuat yang namanya perhitungan. Marilah kita membuat yang namanya perencanaan dalam kehidupan kita. Buatlah sesuatu, buatlah rencana.
tentunya dengan meminta hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Mungkin ada di antara Anda yang merupakan orang tua yang mulai berpikir, saya kan sudah tua, sudah usia pensiun, tidak perlu lagi saya berencana. Saya mungkin hanya akan menghabiskan hari ini dan saya akan bersyukur kalau besok Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk menikmati hari esok. Tidak seperti itu, saudaraku. Paling tidak, rencanakanlah waktu Anda hari ini mau dihabiskan untuk apa. Mungkin Anda bisa berolahraga, Anda bisa berdoa untuk keluarga, untuk anak, untuk cucu. Atau mungkin Anda sekedar bisa menyapa satu dengan yang lainnya. Anda bisa membaca firman. Itu yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua. Kemudian, suami atau istri, saya mungkin tidak usah membahas lebih dalam lagi. Pasti orang yang sudah menikah itu pasti punya yang namanya perhitungan atau perencanaan di masing-masing keluarganya. Kemudian orang muda, mahasiswa ataupun yang masih siswa, anak-anak sekolah, marilah kita buat perhitungan, marilah kita buat perencanaan. Saudara bisa mulai, anak-anak muda bisa mulai merencanakan hidup Anda. Berapa tahun Anda akan bersekolah, kemudian berapa tahun Anda akan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Anda kuliah, kemudian berapa tahun Anda menghabiskannya, kemudian apa yang akan Anda lakukan. Begitu banyak orang-orang muda yang bisa Anda rencanakan mulai dari sekarang, bukan nanti. Selanjutnya, saudaraku, mengapa kita harus bijaksana dalam mengisi kehidupan kita? Yang kedua adalah menurut terjemahan masa kini dari firman Tuhan yang kita baca di Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 ini, saya mencatat di sini berbunyi seperti ini, saudara. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Jadi saudara-saudaraku, perlu ada kesadaran dari diri sendiri bahwa kita menjalani hidup yang singkat di dunia ini. Hidup kita singkat. Firman Tuhan bilang hidup kita hanya 70 tahun. Kalau kuat kita bisa sampai 80 tahun. Dan selebihnya itu adalah penderitaan. Maafkan saya yang mungkin saat ini mau bertanya, berapa usia Anda saat ini? Di usia Anda saat ini sudah sampai di mana Anda sebelum mencapai garis finish hidup Anda? Mungkin Anda tidak perlu menjawab sekarang, renungkanlah dan jawablah dalam hati Anda. Yang paling penting adalah selama Tuhan masih berikan kita waktu untuk hidup, marilah kita melakukan sesuatu. Do something. Para pekerja, baik itu pria maupun wanita, bekerjalah dengan baik. Tapi ingatlah juga bahwa jangan terlalu berlebihan dalam bekerja, sehingga akhirnya kita lupa istirahat, lupa untuk membangun hubungan atau relationship dengan orang lain, atau lebih parahnya lagi kita lupa dengan keluarga kita. Aturlah hidup kita dengan sebaik-baiknya, sebab hidup ini singkat. Mungkin ada di antara Anda yang merupakan ibu rumah tangga. Didiklah anak yang Tuhan percayakan kepada Anda dalam takut akan Tuhan. Berdoalah untuk keluarga Anda. Bangunlah pertemanan yang sehat. Dan buat Anda anak-anak muda dimanapun berada, yang mungkin sedang melihat atau menyaksikan sermon pada hari ini, lakukanlah sesuatu yang berguna. Isi masa mudamu dengan hal-hal yang positif. Masa muda adalah masa yang paling indah. Anak-anak muda bisa melakukan banyak hal. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 berkata, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ingat, ini yang menjadi catatan saya adalah buat anak-anak muda. Ingat, ketahuilah bahwa karena segala hal ini
Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi apapun yang Anda lakukan itu akan diadili oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, buat yang masih muda, anak-anak muda, isilah waktu Anda yang singkat ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun masa depanmu sendiri. Jangan buang waktu percuma, sebab hidup ini singkat. Dua hal ini yang dapat saya bagikan kepada Anda semua, saudara-saudara dimanapun berada. Kenapa kita harus bijak dalam mengisi kehidupan? Yang pertama, Alkitab sudah jelas mengajarkan kita untuk menghitung atau merencanakan hari-hari kita dengan bijaksana. Kemudian yang kedua, kita harus merencanakan hidup kita karena kita sadar bahwa hari-hari kita adalah singkat. Hidup kita adalah singkat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kembali kepada kami untuk kami dapat mengisi hari-hari kami dengan penuh hikmat dan bijaksana. Dan tentunya semuanya itu kami dapatkan berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami minta pimpinan-Mu atas hidup kami, supaya kami tidak membuang waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami dengan percuma, tapi kami mengisinya dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik dan benar Tuhan. Dan dari semuanya itu biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kembali kepada kami untuk kami lebih baik lagi di hari-hari ini dan hari-hari yang kedepannya. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami dan menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berkati setiap kami yang mendengarkan sermon today pada hari ini. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.